Pada Kongres luar biasa yang digelar Kamis lalu, Partai Gerindra memutuskan mendorong Presiden Prabowo Subianto yang juga ketua umumnya untuk maju di kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Keesokan harinya pada hari Jumat, Presiden Prabowo menggaungkan wacana adanya koalisi permanen di tubuh Kimples. Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra meminta Ketua Umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau Kimples untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintahannya sampai akhir masa jabatannya di tahun 2029 mendatang. Keinginan Presiden Prabowo untuk menjadikan Kimples sebagai koalisi permanen diungkapkan sejumlah ketum parpol dan pengurus partai usai menghadiri silaturahmi Kimples yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di wilayah Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang 14 Februari 2025. Menanggapi keinginan Presiden Prabowo untuk membuat koalisi permanen dari seluruh parpol pendukung Prabowo Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilainya sebagai strategi yang tepat demi menuju Indonesia Emas. Presidennya dan Ketua Umum mempunyai tingkat kepercayaan publiknya 80% lebih. Dan ini adalah sebuah langkah positif dalam rangka membangun kepercayaan publik dalam pemerintahan Pak Prabowo sama Mas Gibran. Yang kedua, dalam koalisi ini yang kemarin didengungkan atau digagas oleh Pak Presiden Prabowo untuk koalisi permanen di mana jumlah kursinya 80% lebih. Saya pikir ini salah satu strategi yang bagus untuk memperkokoh dalam rangka menuju Indonesia Emas. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut partainya ingin menjadi mitra yang setia dan strategis bagi Partai Gerindra yang diketuai Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada secara khusus ya, tentunya dengan kehadiran kami, doa dan support yang penuh karena kami ingin benar-benar menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentu Gerindra sebagai motor utamanya dan kami ingin menjadi mitra strategis, mitra yang setia, yang juga terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan jika Kimples harus tetap dijaga keberadaannya. Bagi PKB, Gerindra, dan Pak Prabowo harus sukses menjadikan negara ini negara maju, menjadikan rakyat tersenyum bahagia, tidak ada lagi kemiskinan di tanah air. Itulah agenda PKB bersama Gerindra. Apakah PKB berdiri Pak Prabowo di 2019? Pokoknya koalisi ini harus terus dijaga. Nanti kita lanjut. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syahiku menyatakan jika partainya akan selalu siap untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Kimples. Selamat hari ulang tahun Partai Gerindra. Mudah-mudahan Partai Gerindra akan bisa semakin maju dan sukses dan Partai Keadilan Sejahtera siap untuk bersinergi dan berkolaborasi membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Pengamat politik Adi Praitno menilai wacana Kimples menjadi koalisi permanen merupakan penegasan yang diharapkan Presiden Prabowo agar koalisi parpol yang memiliki kursi 80% di parlemen ini bisa tetap selalu mendukungnya pasca pemilu 2029 mendatang. Soal adanya keinginan koalisi permanen itu kan menjadi penegas bahwa partai-partai pendukung Prabowo Subianto hari ini minus PDIP tentu saja itu diharapkan pasca 2029 itu kan masih tetap bekerja sama dengan harapan tentu tegak lurus mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung oleh koalisi permanen hari ini. Ya tentu pada saat yang bersamaan pastinya Gerindra itu akan melihat siapa sebenarnya partai politik yang ingin tegak lurus atau ada partai yang kemudian mungkin kemungkinan besarnya itu akan berseberangan dan memilih jalan untuk berkompetisi dan berhadapan-hadapan karena dalam kondisi pemilihan presiden dan pileg yang dilaksanakan secara bersamaan, tentu partai-partai itu juga berharap mereka bisa maju dengan catatan ada kotel efek yang kemudian mereka dapatkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Di tengah dihapusnya aturan presidensial threshold, Presiden Prabowo justru mewacanakan terbentuknya koalisi permanen dari parpol pendukungnya.
Mungkinkah wacana ini diwujudkan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saleh Partaunan Daulay dan analis komunikasi politik Henry Satrio. Selamat sore Bang Hensat, selamat sore Bang Saleh. Selamat sore. Reza. Selamat sore Ketua Saleh. Siap. Baik, Bang Saleh. Jadi sebenarnya apa alasannya ada ajakan langsung dari Presiden Prabowo kepada Kim Plus untuk membentuk koalisi permanen? Memangnya ada yang tidak seirama selama ini di koalisi Kim Plus, Bang Saleh? Saya lihat ya kalau apa yang diwacanakan untuk sementara ini saya kira gagasannya sangat positif ya. Malah justru Presiden Prabowo itu sadar betul bahwa apa yang akan dilakukan oleh beliau itu membutuhkan kekuatan yang besar. Dengan begitu ya tentu harus dirajut komunikasi, kemudian kebersamaan dengan seluruh kekuatan partai politik yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Prabowo juga tahu bahwa rencana-rencana yang digagas sekarang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat itu tidak bisa dilaksanakan dalam tempo waktu yang singkat. Karena itu butuh waktu yang lebih dari sekedar 5 tahun. Nah karena itulah maka digagas apa yang disebut dengan koalisi permanen. Nah koalisi permanen itu maksudnya adalah bagaimana agar strategi pembangunan yang ada saat ini dan juga rencana-rencana yang sudah dimatangkan itu bisa berlanjut gitu. Jadi nanti koalisi ini katakanlah misalnya berlanjut 2 periode dipimpin oleh Pak Prabowo, maka setelah itu nanti akan diperbincangkan lagi mungkin ya siapa pemimpin berikutnya dari koalisi ini. Jadi saya kira itu adalah wacana yang sangat penting untuk dipikirkan oleh semua elemen bangsa ini. Karena saya juga menyadari ya bahwa dengan dihapusnya tadi presidensial threshold, kemudian parliamentary threshold, kita juga belum punya sebetulnya mekanisme pemilu yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Karena itulah maka ya Presiden Prabowo ngambil jalan lebih cepat, yaitu ingin supaya partainya dan juga seluruh elemen kekuatan yang ada di seluruh jajaran kadernya ingin mendorong beliau lagi untuk maju sebagai calon presiden. Dengan begitu semua pihak tahu bahwa Pak Prabowo ini sudah confirm akan maju, dan karena sudah confirm maju maka setidaknya yang ingin maju pada Pilpres yang akan datang sudah tahu bahwa ada Prabowo yang siap menanti untuk bertarung dan bertanding begitu. Jadi ini juga bagian dari strategi politik saya kira yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Nah, adapun Partai Amanat Nasional, kami kan adalah pendukung setia dan juga teman seperjuangannya Pak Gerindra dan juga Pak Prabowo. Jadi karena itu kami tentu merasa senang jika Pak Prabowo dicalonkan kembali, menghargai, kemudian juga ya kami tentu siap tetap berada pada koalisi yang akan dibangun ini. Kalau koalisi permanen seperti itu silakan. Nah, tentu nanti secara teknikal itu bisa dibicarakan lintas fraksi, lintas partai dan juga ketua-ketua umum partai kita dorong untuk mencari rumusan yang tepat terkait dengan koalisi permanen itu. Baik, saya langsung ke Bang Hensat. Baru 4 bulan pemerintahan Prabowo Subianto, tapi ini sudah muncul ajakan koalisi permanen begitu ya. Menurut Anda, apakah ini terlalu dini atau memang sebuah strategi politik yang ingin ditunjukkan oleh Partai Gerindra? Bagaimana Anda membaca arahnya? Ya, memang ada beberapa hal ya untuk rakyat ini mungkin miris ya karena kita baru saja melewati masa krisis LPG 3 kg lalu yang bahkan sempat mengorbankan nyawa rakyat. Kemudian kita juga tahu ada pemotongan anggaran, tapi kemudian di sisi lain ini ada persiapan untuk melenggang kekuasaan. Jadi seolah-olah ada pesan konsolidasi kekuasaan, kami bersiap untuk memperpanjang kekuasaan lagi, rakyat nanti dulu. Nah itu kesan yang didapatkan. Dan lagi kemudian, karena kan kita sebenarnya sudah maklum ya, bahwa Gerindra siapa lagi yang mau jadi ketua umum, walaupun Pak Prabowo bukan ketua umum satu-satunya. Sebelumnya ada Pak Suryadi almarhum yang memang menjadi ketua umum sebelum Pak Prabowo, walaupun Pak Prabowo mendirikan Gerindra gitu ya. Tapi saat ini kondisinya rakyat juga memahami bahwa tidak ada sosok yang bisa sekaliber seorang Prabowo Subianto di Gerindra, sehingga pastilah dia ketua umum. Nah kemudian juga terkait dengan
pencalonan dia sebagai presiden ini baru 100 hari lebih dikit gitu ya. Nah kemudian dia sudah bicara tentang bagaimana nanti 2029 Pak Prabowo yang akan dimajukan sebagai calon presiden. Nah ini kata Gerindra ya. Nah ini sih menurut saya ya memang sebuah konsolidasi kekuasaan, sehingga ini juga menjadi pesan yang sangat tegas untuk PDI Perjuangan. Anda mau bergabung atau tidak gitu. Kalau memang Anda tidak mau bergabung, maka ya kita akan bersiap bertemu nanti di 2029. Nah satu hal lagi yang menjadi penting, apa yang terjadi hari ini memang kemudian menjawab banyak sekali keinginan para aktivis atau rakyat yang memang ingin mengadili Jokowi. Nah ini dengan Pak Prabowo mengatakan bahwa yang pertama dia tidak ingin berpisah dengan Pak Jokowi, kemudian berterima kasih dengan Pak Jokowi. Jadi menurut saya mustahil juga itu tagar adili Jokowi itu bisa dilaksanakan. Jadi memang Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini menjalin sebuah komunikasi bersejarah, karena belum pernah ada presiden yang lama dengan presiden baru itu berkomunikasi bagus sejak zaman Soekarno. Maka dengan hari ini kita sama-sama mendengar bagaimana pendapat Pak Prabowo tentang Pak Jokowi. Baik. Ya ini akan langgeng, tapi memang pertanyaannya pada saat bicara koalisi permanen, apakah ini termasuk permanen dengan wapresnya? Atau nanti terbuka kemungkinan ada pemilihan wapres baru mendampingi Pak Prabowo. Oke, baik. Saya ke Bang Saleh. Bang Saleh, ini dengan penghapusan presidensial threshold, kenapa PAN tidak mendorong kadernya saja sendiri untuk maju di Pilpres 2029 begitu? Misalnya Bang Zul maju di Pilpres 2029, Bang Saleh. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemudian kita menyikapi itu sebetulnya adalah penyikapan yang saya kira sangat kontekstual dengan kondisi politik yang ada saat ini. Jadi kalau kita lihat sekarang dari seluruh ketua umum partai politik yang ada, coba dilihat sebetulnya mana di antara ketua-ketua umum itu yang layak sekarang itu untuk dikontestasikan atau dipertandingkan dengan Pak Prabowo. Ya, katakan misalnya Ibu Megawati dari PDI Perjuangan, kemudian ada Pak Bahlil, ada Muhaimin Iskandar, ada Surya Paloh misalnya seperti itu, dan ada ketua-ketua umum partai lain seperti AHY, kemudian ada Pak Saihu dan partai-partai kecil yang tidak ada di parlemen. Nah sekarang di antara semua ketua-ketua umum partai politik itu, apakah mereka itu sebetulnya siap untuk berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo? Itu bagian pertamanya. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tegaskan adalah jika memang koalisi permanen ini dirajut, maka kekuatan politik kita itu kan sebetulnya sudah besar sekali. Jadi karena itu kekuatan politik ini itu bisa lebih memudahkan Pak Prabowo untuk melanjutkan era kepemimpinannya dia. Jadi sehingga dengan begitu sejak awal ini sudah dirajut. Bagaimana supaya semuanya berpikirnya itu satu pikiran, satu fokus perhatian untuk memenangkan pemilu tahun 2029. Memang nanti dari sisi legislatif masing-masing partai politik ini pasti akan memperkuat basisnya. Sama seperti PAN. PAN pasti akan memperkuat basis konsolidasi di seluruh Indonesia. Kami tentu seluruh kader-kader kami diperintah untuk melayani masyarakat dengan baik, memberikan pelayanan terbaik yang dimiliki oleh Partai Amanat Nasional, baik di legislatif maupun eksekutif. Dengan begitu kami juga dengan mudah akan melakukan konsolidasi baik internal partai maupun di eksternal. Nah, ini juga bagian daripada strategi politik. Nanti pada saatnya seluruh jaringan politik yang kita miliki ini ya bisa kita gandengkan dengan kekuatan politik yang lain yang disebut dengan tadi itu koalisi permanen ini. Nah, kemudian sebetulnya ada pertanyaan mungkin ya, bahasanya seperti lebih tepat, yaitu ini sampai kapan koalisi permanen akan dilakukan? Apakah misalnya koalisi permanen itu nanti berakhir setelah 2 periodenya Pak Prabowo, setelah itu mungkin selesai, atau mungkin berlanjut lagi gitu. Nah ini mungkin akan dibicarakan lintas partai. Sama dengan pertanyaannya Pak Hendri Satria tadi terkait dengan apakah nanti koalisi ini juga dengan wakil presidennya seperti itu. Nah itu tentu akan dibicarakan lintas partai. Jadi
bukan berarti kalau kita menyepakati bahwa akan ada koalisi permanen itu bahwa tidak ada lagi pembicaraan lanjutan. Ya tentu pasti ada pembicaraan lanjutan. Nah disitulah saya kira ada bergen masing-masing partai politik ya untuk melanjutkan koalisi yang ada saat ini. Dan lagi pula saya kira Pak Prabowo juga mengajak untuk melakukan koalisi permanen ini sudah ada perhitungan-perhitungan politik yang saya kira ya sudah dimatangkan oleh timnya beliau, dan mudah-mudahan ini bisa mendatangkan manfaat yang besar bagi kita semua. Oke, Bang Hensat, apakah pernyataan dari Bang Saleh tadi sudah bisa menjawab tadi pertanyaan Anda, Bang Hensat, yang tentunya jika kita menyinggung pertarungan di Pilpres 2029, bisa saja pertarungan perebutan posisi cawapres justru lebih seksi nanti? Ya, karena dengan adanya Pak Prabowo otomatis akan sulit sekali. Biasanya kalau sudah incumbent itu sulit sekali dilawan dalam sebuah perhelatan Pilpres. Maka memang yang menarik nanti apakah yang akan mendampingi Pak Prabowo adalah ketua-ketua umum, salah satu ketua umum partai politik, atau tetap Mas Gibran gitu. Tapi kita lihat kalau kemesraan hari ini nampaknya Pak Prabowo dengan rasa terima kasih kepada Jokowi ingin juga Mas Gibran tetap mendampingi. Nah kemudian pertanyaan besarnya kan nanti kira-kira kapan yang akan maju, siapa yang akan maju untuk melawan Pak Prabowo. Ya tentunya kita berharap dengan partai-partai politik lain yang tidak berada dalam koalisi pemerintahan yang juga nanti bisa terverifikasi oleh KPU, karena Reza itu jangan lupa ada catatan untuk presidensial threshold 0%. MK mengisyaratkan bahwa hanya partai politik yang terverifikasi yang boleh mengajukan capres dan cawapres sendiri. Jadi artinya per hari ini baru 8 partai politik itu yang bisa mendorong capres cawapres, lainnya mesti ikut verifikasi dulu. Tapi kan tadi kita lihat sekilas ada kehadiran perwakilan dari PDI Perjuangan ya, ada Aldi Dondo Kambe dan kemudian Pak Said Abdullah yang memang juga hadir menghadiri mungkin mewakili PDI Perjuangan atau mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi artinya permanen koalisi hari ini mungkin hanya untuk 7 partai politik, sementara yang ke-8 dengan PDI Perjuangan mungkin ada komunikasi lanjutan. Tapi yang yang kemudian ditegaskan oleh Pak Jokowi Pak Prabowo hari ini buat para pegiat yang memang mendorong adili Jokowi namanya harus minimal bersabar atau lupakan aja, karena tadi menggema ucapan terima kasih Pak Jokowi seantero tempat acara tadi. Jadi menurut saya kemesraan yang dibangun oleh Prabowo dan Jokowi bukan sekedar sejarah baru, ada komunikasi yang bagus antara mantan presiden dan presiden yang baru, tapi ini nampaknya akan terus-menerus digaungkan gitu. Nah memang per hari ini yang akan deg-degan adalah Gibran Rakabuming Raka, apakah dia tetap akan didorong sebagai wakil presiden ataukah akan ada dari salah satu ketua umum partai politik, karena kali ini kondisinya berbeda. Sebelumnya Pak Prabowo belum menjadi incumbent, sekarang Pak Prabowo sudah menjadi incumbent. Tentunya Pak Jokowi juga memahami betul hitung-hitungan kira-kira perlu atau tidak memaksakan didorongnya Mas Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto. Nah tadi kita akan lihat bersama kembali saya nanti seperti apa perkembangannya ya. 100 hari lebih, tapi ya kita sudah berbincang tentang 2029 ini sangat mengagetkan dan baru kali pertama ini. Jadi memang pesannya kami konsolidasi kekuasaan dulu, wahai rakyat. Nanti nasib kalian ditentukan hari Senin. Mudah-mudahan harga belum naik. Oke, baik. Bang Hensat dan juga Bang Saleh, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita pada sore hari ini dalam Metro hari ini. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.